SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teknik ketenaga listrikan dimana saja berada, kembali kita bertemu pada topik penerapan gerbang logika digital. Sebelum kita memasuki pembahasan penerapan gerbang logika, saya akan menjelaskan dulu rangkaian ekivalen atau rangkaian persamaan kelistrikan gerbang-gerbang dasar logika digital. Yang pertama akan saya bahas rangkaian kelistrikan gerbang AND. Rangkaian kelistrikan gerbang AND kalau diekivalensikan dengan rangkaian listrik sama dengan dua buah saklar disusun seri untuk menyalakan sebuah lampu seperti gambar di samping. Mari kita coba analisis gambar di samping. Jika saklar S1 off dan S2 off, maka lampu tidak bisa menyala. Selanjutnya, jika saklar S1 on dan S2 off, lampu juga belum bisa menyala. Jika saklar S1 off dan S2 on, maka lampu belum bisa menyala, dan nanti lampu akan menyala jika S1 dan S2 on, dan ini sesuai dengan tabel kebenaran logika gerbang AND. Berikutnya adalah rangkaian ekivalensi kelistrikan gerbang OR. Sama seperti gambar di samping, bahwa gerbang OR itu diekivalensikan dengan dua buah saklar yang disusun paralel untuk menyalakan sebuah lampu. Mari kita analisis gambar di samping. Jika saklar S1 off dan S2 off, maka lampu tidak akan menyala. Selanjutnya, jika saklar S1 on dan S2 off, maka lampu tetap menyala. Sebaliknya, jika saklar S1 off dan S2 on, lampu juga menyala. Apalagi kalau S1 on dan S2 on, maka lampu akan menyala. Dan yang terakhir, untuk rangkaian ekivalensi kelistrikan gerbang NOT, itu adalah seperti gambar di samping, yang mana gerbang NOT dianalogikan sebagai sebuah lampu yang dihubung paralel dengan sebuah saklar dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Jika saklar off, maka lampu akan menyala karena arus akan mengalir melalui lampu ke negatif atau ke ground. Namun jika saklar di-on-kan, maka arus tidak akan melewati lampu karena dia lebih gampang melewati saklar untuk terhubung singkat. Setelah kita analisis cara kerja rangkaian di samping, itu kurang lebih sama dengan tabel kebenaran gerbang NOT, di mana jika saklar di-off-kan maka lampu menyala, dan jika saklar di-on-kan maka lampu akan mati. Penerapan gerbang logika pada IC digital. Kita ketahui bahwa IC digital itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah IC keluarga TTL atau transistor logik, dan yang kedua adalah IC keluarga CMOS atau complementary metal oxide silicon. Perbedaan antara IC TTL dan IC CMOS adalah: yang pertama, IC TTL tahan terhadap listrik statis, sedangkan IC CMOS tidak. Kedua, konsumsi daya listrik IC TTL lebih besar dibandingkan dengan IC CMOS.
Yang ketiga, tegangan input atau tegangan VCC untuk IC TTL berkisar antara 4,75 volt hingga 5,25 volt, sedangkan VCC untuk IC CMOS berkisar 3 hingga 18 volt. Keempat, IC TTL rentang terhadap noise, sedangkan IC CMOS tahan terhadap noise. Dan yang kelima, IC TTL pada logika 0 berada pada rentang tegangan 0 sampai 0,8 volt dan pada logika 1 berada pada rentang 2 hingga 5 volt. Sedangkan IC CMOS untuk logika 0 berada pada rentang tegangan 0 sampai 1,5 volt dan logika 1 berada pada rentang tegangan 3 hingga 18 volt. Dan yang keenam, IC TTL harganya jauh lebih murah dibandingkan IC CMOS. Secara fisik, bentuk IC TTL maupun IC CMOS hampir sama. Yang membedakannya hanyalah kode pada IC tersebut, di mana jika kodenya 74XX, maka dia adalah jenis IC TTL, sedangkan jika kodenya 40XX, maka dia adalah IC CMOS. Yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel yang disajikan pada gambar berikut. Kemudian untuk irisan atau bagian-bagian dari IC logika digital ini adalah seperti pada gambar berikut ini, di mana bagian-bagiannya adalah berupa pin, kemudian ada plastik pelindung, dan ada tanda soket atau notch, dengan isi dalamnya pada dasarnya adalah berupa silikon chips. Nah, di silikon chip inilah diproses untuk gerbang-gerbang logika tersebut. Ukuran fisiknya antara 19 mm, panjangnya dan lebarnya adalah 5 mm. Sedangkan jarak antara pin satu dengan yang lainnya adalah 0,1 inci. Pada pertemuan ini saya hanya akan membahas atau memberikan contoh komponen IC TTL, sedangkan untuk IC CMOS silahkan rekan-rekan mencari sendiri di internet, banyak. Yang pertama adalah untuk logika gerbang AND atau untuk IC gerbang AND, kodenya adalah 7408. Model IC-nya seperti ini, mempunyai 7 kaki di bagian kanan dan 7 kaki di bagian kiri. Irisan dalamnya mengandung 4 gerbang AND, di mana kaki 7 dan 14 adalah kaki supply, kaki 7-nya sebagai ground dan kaki 14-nya sebagai positif. Di sini bisa dilihat bahwa untuk gerbang AND pertama, 1, 2 sebagai input dan kaki 3 sebagai output. Gerbang kedua, 4, 5 sebagai input dan kaki 6 sebagai output. Gerbang ketiga, 9, 10 sebagai input dan kaki 8 sebagai output, serta gerbang keempat, 12, 13 input dan 11 output. Di sini diberikan penanda agar jika dipasang ke soket, IC ini tidak terbalik. Selanjutnya, IC gerbang OR. Kode IC-nya adalah 7432. Model IC-nya seperti ini, dan gerbang yang dikandung kurang lebih sama dengan IC 7408 tadi, mengandung 4 gerbang OR.
dengan kaki 7 dan 14 sebagai kaki supply. Diperhatikan untuk gerbang pertama 1, 2 sebagai input dan kaki 3 sebagai output. Gerbang kedua 4, 5 sebagai input dan kaki 6 sebagai output. Gerbang ketiga 9, 10 sebagai input dan kaki 8 sebagai output. Dan gerbang keempat 12, 13 input dan 11 sebagai output. Selanjutnya adalah IC gerbang NOT dengan kode IC 7404 dan bentuk IC seperti ini. Berbeda dengan kedua IC AND dan OR gate di atas, pada IC NOT gate ini mengandung 6 gerbang NOT. Kaki supply-nya masih sama, kaki 7 dan 14. Nah, di sini diperhatikan untuk gerbang pertama kaki 1 sebagai input, 2 sebagai output. Gerbang kedua 3 sebagai input, 4 sebagai output. Gerbang ketiga 5 sebagai input, 6 sebagai output. Gerbang keempat 9 input dan 8 output. Gerbang kelima 11 input dan 10 output. Dan gerbang keenam 13 input dan 12 output. Selanjutnya untuk IC gerbang NAND, kode IC-nya adalah 7400. Bentuk fisiknya sama dengan IC yang lain, mempunyai 14 pin dan mengandung 4 gerbang NAND. Kaki 14 dan 7 masih sebagai kaki supply. Kemudian untuk gerbang pertama 1, 2 input dan kaki 3 output. Gerbang kedua 4, 5 input dan 6 output. Gerbang ketiga 9, 10 input dan 8 output, serta gerbang keempat 12, 13 input dan 11 output. IC gerbang NOR, kodenya adalah 7402. Bentuk IC-nya sama dengan IC TTL yang lain. Kemudian untuk kandungan gerbangnya juga ada 4 gerbang. Cuma posisi gerbangnya agak terbalik dengan IC TTL yang lain. Di sini untuk gerbang pertama 2, 3 sebagai input dan kaki 1 sebagai output. Gerbang kedua 5, 6 sebagai input dan kaki 4 sebagai output. Gerbang ketiga 8, 9 sebagai input dan 10 output, serta gerbang keempat 11, 12 input dan 13 output. Kaki supply-nya sama, kaki 7 dan 14 dengan penanda soket di sebelah kiri. Gerbang eksklusif OR, kode IC-nya adalah 7486. Model IC-nya kurang lebih sama dengan IC TTL yang lainnya juga. Dan kandungan gerbangnya adalah 4 gerbang dengan 7 dan 14 sebagai supply. Gerbang pertama 1 dan 2 sebagai input dan kaki 3 sebagai output. Gerbang kedua 4 dan 5 sebagai input dan kaki 6 sebagai output. Gerbang ketiga 9, 10 input dan 8 output, serta gerbang keempat 12, 13 input dan 11 output. Gerbang terakhir adalah gerbang eksklusif NOR dengan kode IC 74266. Model fisiknya seperti ini dan kandungan gerbangnya juga terdiri dari 4 gerbang dengan kaki 7 dan 14 sebagai kaki supply. Nah, untuk gerbang pertama 1 dan 2 sebagai input, kaki 3 sebagai output. Gerbang kedua 4, 5 sebagai input dan kaki 3 sebagai output. Gerbang ketiga 9, 10 input dan 8 output, serta gerbang keempat 12, 13 input dan 11 output.
Di zaman sekarang ini, penerapan IC TTL maupun IC CMOS sudah jarang digunakan karena rumit dan mengandung banyak komponen, sehingga IC TTL dan CMOS itu sudah dibuat dalam suatu chip yang disebut mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang merupakan sebuah chip tunggal yang sudah dilengkapi dengan random access memory dan read-only memory, clock dan input-output unit, serta port COM, sehingga dia mampu bekerja sendiri untuk mengoperasikan suatu mesin. Mikrokontroler ini banyak digunakan pada sistem robotik yang biasa dipakai sekarang untuk robot-robot sederhana. Model mikrokontroler ada banyak macam, cuma kami kemukakan di sini dua model. Yang pertama adalah model produk dari ATmega dan yang kedua adalah produk dari AVR. Nah, mikrokontroler ini dipasang pada sebuah papan mainboard kecil yang biasanya yang secara umum digunakan adalah papan Arduino, baik Arduino Uno maupun Arduino Nano, sebagai dasar untuk pembuatan mesin-mesin robot sederhana. Jadi seperti ini yang dikembangkan oleh para mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba robot yang santer dilaksanakan pada zaman sekarang. Mikroprosesor atau biasa juga disebut CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah sentral untuk memproses data pada komputer. Namun berbeda dengan mikrokontroler, mikroprosesor tidak bisa bekerja sendiri dan harus dihubungkan dengan random access memory, read-only memory, clock, input-output unit, dan port COM. Model mikroprosesor juga ada berbagai macam, tetapi kami sajikan di sini sebanyak dua macam. Yang pertama yang model IC biasa dan yang kedua adalah model chip seperti produk Intel di sini, yaitu Core i9. Prosesor ini sering atau familiar digunakan di laptop dan di komputer sebagai otak utama untuk memproses data-data yang dimasukkan di komputer. Awal diluncurkannya mikroprosesor oleh Intel itu adalah Intel Pentium, dan sekarang semakin berkembang menjadi Intel Core. Mungkin banyak yang sering bertanya, apa sih perbedaan antara mikrokontroler dan mikroprosesor itu? Padahal keduanya kan sama-sama IC digital atau chip digital. Namun mereka mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya untuk mikroprosesor itu tidak mempunyai RAM, ROM, COM port dan input-output unit tersendiri, sedangkan untuk mikrokontroler sudah dilengkapi RAM, ROM, COM port dan input-output unit. Yang kedua, untuk spesifikasi mikroprosesor itu bisa ditingkatkan, sedangkan untuk mikrokontroler tidak dapat diubah dan sudah fix. Yang ketiga, harga mikroprosesor jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga mikrokontroler. Yang keempat, kemampuan untuk memproses data pada mikroprosesor itu lebih tinggi daripada mikrokontroler. Mikrokontroler kemampuannya agak terbatas. Dan yang kelima, untuk mikroprosesor dapat mengolah data yang jauh lebih banyak daripada mikrokontroler. Yang keenam,
Mikroprosesor mudah dalam pemeliharaan dan perbaikannya, sedangkan untuk mikrokontroler, jika sistem sudah rusak, maka tidak dapat digunakan kembali. Sahabat teknik ketenaga listrikan di mana saja berada, demikianlah tadi penjelasan kita tentang penerapan IC digital yang mengandung gerbang logika. Salam sehat, tetap semangat dan tetap ceria. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.